Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan materi pada sistem gerak, yaitu tentang sendi atau artikulasi. Sekarang kita lihat gambar dari struktur sendi. Yang pertama ada bagian tulang rawan hialin, kemudian ada cairan sinovial, kemudian paling luar ada bagian kapsul, selanjutnya ada ligamen, yaitu penghubung tulang dengan tulang. Selanjutnya ada bagian tulang. Sekarang kita lihat tipe persendian. Yang pertama ada synarthrosis atau sendi mati. Karena tidak ada pergerakan sama sekali. Jadi hubungan antara tulang dengan tulang yang tidak ada pergerakan. Jenisnya yang pertama ada synfibrosis. Contohnya hubungan antara tengkorak depan dan tengkorak belakang yang disebut dengan sutura. Yang kedua, synarthrosis synkondrosis. Contohnya hubungan antara tulang rusuk dengan tulang dada. Tipe persendian yang kedua ada amfiartrosis, di mana tipe ini pergerakan sendinya terbatas. Yang pertama ada simfisis, contohnya adalah pada tulang kemaluan saat ibu melahirkan bayi. Kemudian yang kedua, amfiartrosis sindemosis. Contohnya hubungan antara tulang kering dengan tulang betis. Dan yang ketiga, ada amfiartrosis gomposis, yaitu hubungan antara tulang gigi yang tertanam di dalam kantong rahang. Tipe persendian yang ketiga ada diartrosis, yaitu sendi yang bergerak bebas. Jenis-jenisnya yang pertama ada sendi engsel, sendi berporos satu, contohnya pada pergerakan lutut dan siku. Yang kedua ada sendi peluru atau endartrosis, sendi berporos tiga, contohnya pada lengan dan paha. Yang ketiga ada sendi pelana atau berporos dua. Ini contohnya pada ibu jari dengan pergelangan tangan. Disebut dengan sendi pelana karena gerakannya seperti orang yang sedang naik kuda. Kemudian selanjutnya ada sendi putar, yaitu sendi yang berporos satu, contohnya pada pergerakan leher. Selanjutnya ada sendi luncur atau sendi geser. Sendi ini tidak berporos, contohnya antar pergelangan kaki atau antar pergelangan tangan. Dan yang terakhir ada sendi kondiloid atau elipsoid. Ini sendi yang berporos dua, contohnya pada tulang pengumpil dengan pergelangan tangan. Selanjutnya kita bahas tentang otot rangka. Fungsi dari otot rangka ini yang pertama sebagai alat gerak aktif, karena yang akan berkontraksi menggerakkan tulang. Kemudian berfungsi dalam pergerakan, dan yang ketiga berfungsi untuk memproduksi panas. Otot rangka memiliki sifat-sifat. Yang pertama ada kontraktilitas, yaitu kemampuan otot berkontraksi dan meregang. Yang kedua sifatnya eksitabilitas. Otot ini akan mampu merespon dengan kuat jika distimulasi atau dirangsang. Yang ketiga ada ekstensibilitas. Otot meregang bisa melebihi panjang otot saat sebelum meregang. Dan yang keempat, elastisitas. Otot bisa kembali ke ukuran semula. Selanjutnya, sekarang kita lihat struktur dari otot rangka. Ini contohnya pada lengan manusia. Bagian depannya ada bicep, bagian belakangnya ada otot tricep. Kemudian kita lihat paling atas ada tendon origo. Kita tahu tendon itu adalah penghubung antara otot dengan tulang. Tendon origo ini yaitu tendon yang melekat pada tulang yang tidak bergerak.
Kemudian ada tendon insersio yang melekat pada tulang radius dan ulna. Nah, tendon insersio ini adalah tendon yang melekat pada tulang yang bisa digerakkan atau bergerak. Sekarang kita lihat struktur yang ada di dalam otot rangka. Kalau kita perbesar, ternyata di dalamnya ada serat-serat. Kemudian kita perbesar lagi. Kita ambil satu seratnya. Kemudian diperbesar, kita akan melihat ada bagian yang disebut dengan myofilamen. Myofilamen inilah yang membuat bentuk otot rangka seperti lurik atau bergaris-garis. Karena ada komponen yang tebal dan ada bagian yang tipis. Myofilamen ini bagi menjadi dua jenis protein. Yang pertama ada myosin, yaitu filamen yang berukuran tebal. Kemudian yang kedua ada aktin, yaitu filamen yang berukuran tipis. Nah, di aktin ini terdapat tropomyosin dan troponin. Tropomyosin dan troponin ini merupakan protein tambahan. Selanjutnya, kita akan melihat struktur dari sarkomer. Sarkomer itu adalah unit fungsional dari otot rangka. Jadi ini bagian ini yang bekerja pada otot rangka. Nah, bagian-bagiannya, yang pertama ada garis Z. Antara garis Z1 dengan garis Z yang lain, terdapat pita A. Kemudian terdapat filamen aktin, di mana filamen ini berukuran tipis. Kemudian ada filamen myosin, yaitu filamen yang berukuran tebal. Kemudian di tengah-tengah itu terdapat zona H. Dan ada garis khayal yang membagi dua antara garis Z1 dengan garis Z yang lain, yaitu garis M. Kemudian antara ujung myosin dengan ujung myosin yang lain dikenal dengan pita I. Pada saat otot berkontraksi atau berdenyut, maka yang terjadi pertama, garis Z dan pita A itu akan tetap. Ukurannya tetap. Kemudian zona H dan pita I ini akan memendek. Kita lihat bagaimana tahapan mekanisme kerja otot. Yang pertama, impuls atau rangsangan itu tiba di neuromuscular junction. Kemudian terjadi pembebasan asetilkolin. Selanjutnya memicu depolarisasi. Kemudian ion Ca itu akan keluar dari retikulum sarkoplasma. Selanjutnya, ion Ca ini akan terikat pada troponin. Kemudian, daerah aktif tropomyosin terbuka. Troponin dan tropomyosin ini merupakan protein tambahan yang terdapat pada aktin. Dan yang terakhir, perombakan ATP menyebabkan myosin menarik aktin. Akhirnya, otot berkontraksi. Sekarang kita bahas dari mana sumber energi saat otot bergerak. Yang pertama ada ATP atau adenosin trifosfat. Ini akan dipecah menjadi ADP, adenosin difosfat, itu dengan melepaskan 1P plus energi. Kemudian ADP ini akan dipecah atau adenosin difosfat ini dipecah menjadi AMP, adenosin monofosfat, yaitu melepaskan satu fosfatnya, plus energi. Sumber energi yang kedua, yaitu dari kreatin fosfat, yang akan dipecah menjadi kreatin. Kreatin ini akan dibuang melalui urin, plus P atau fosfat, plus energi. Yang ketiga, sumber energi otot dari glikogen atau gula otot. Glikogen ini adalah hasil pengubahan glukosa menjadi glikogen oleh hormon insulin dan disimpan di dalam otot. Pertama, glikogen diubah menjadi laktasidogen. Selanjutnya, laktasidogen ini akan dipecah menjadi glukosa plus asam laktat. Asam laktat ini yang menyebabkan otot menjadi pegal. Selanjutnya, glukosa ditambah dengan oksigen hasil pernapasan, itu akan dipecah menjadi CO2 plus H2O. CO2 dan H2O ini dibuang melalui paru-paru,
kemudian didapatkan ATP atau energi. Kita bahas selanjutnya yaitu sifat kerja otot. Yang pertama, bersifat antagonis atau bekerja secara berlawanan. Jenisnya yang pertama ada ekstensi atau meluruskan dan fleksi atau membengkokkan. Contoh gerakannya itu contoh menekuk dan meluruskan lengan. Jadi pada otot bicep dan tricep. Yang kedua ada elevasi, gerakan ke atas, dan depresi, gerakan ke bawah. Contohnya adalah gerakan menunduk dan menengadah kepala. Yang ketiga ada abduksi, gerakan menjauh, dan ada adduksi, mendekatkan. Contohnya adalah gerakan tangan sejajar bahu saat dibuka dan diturunkan kembali. Sifat antagonis selanjutnya yaitu ada pronasi, gerakan menelungkup, dan supinasi atau gerakan menengadah. Contoh gerakannya yaitu pada saat menelungkup dan menengadahkan telapak tangan. Dan yang terakhir, sifat antagonis yaitu ada inversi, gerakan ke dalam, dan eversi, gerakan ke arah luar. Contohnya saat menggerakkan telapak kaki ke arah keluar dan ke arah dalam. Sifat kerja otot yang kedua yaitu bekerja sinergis atau bekerja sama. Contohnya gerakan otot antar tulang rusuk saat bernapas. Contoh yang kedua, otot pronator teres dan pronator quadratus itu bekerja sama saat menengadah dan menelungkupkan telapak tangan.